Pernah kepikiran gak sih kenapa malam yang paling berharga dalam setahun, Lailatul Qadar, tanggal pastinya kok malah dirahasiakan? Oke, di pembahasan kali ini kita akan coba selami misteri yang sebenarnya penuh dengan hikmah ini. Nah, semuanya itu berawal dari sini. Al-Quran sendiri yang bilang, dengan sangat jelas, tentang betapa luar biasanya nilai satu malam ini. Bukan cuma malam yang baik ya, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Coba deh kita berhenti sejenak dan benar-benar renungkan apa artinya itu. Betul, 1000 bulan itu setara dengan lebih dari 83 tahun. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah rentang waktu sebuah kehidupan. Bayangin, satu malam ibadah yang nilainya bisa melampaui ibadah seumur hidup kebanyakan dari kita. Wow, luar biasa kan? Dan disinilah pertanyaannya muncul. Setelah kita tahu nilainya yang gak terhingga itu, kita langsung dihadapkan pada sebuah misteri besar. Jadi, kapan tepatnya malam itu datang? Tapi tunggu dulu, ini bukan teka-teki yang sengaja dibuat untuk bikin kita frustrasi. Coba kita lihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai sebuah undangan, sebuah panggilan untuk kita memulai pencarian spiritual yang jauh lebih dalam. Sedikit pengingat, Lailatul Qadar, atau malam kemuliaan, ini adalah malam yang sangat bersejarah. Ini adalah malam di mana wahyu pertama kali turun, momen di mana koneksi langsung antara langit dan bumi itu ditegaskan kembali untuk selamanya. Untungnya, kita nggak dibiarkan menebak-nebak begitu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita sebuah petunjuk, sebuah jendela waktu, yaitu di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Jadi bukan tanggal yang pasti ya, melainkan sebuah rentang waktu untuk kita berburu kemuliaan. Jadi, kenapa sih harus dirahasiakan? Nah, ternyata kerahasiaan ini bukanlah sebuah kekurangan informasi. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah anugerah yang penuh dengan tujuan dan hikmah. Setidaknya ada 3 alasan utama di sini. Dan ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandangnya. Pertama, kerahasiaan ini menjaga semangat kita tetap menyala selama 10 malam penuh. Kedua, ini adalah latihan keikhlasan. Kita beribadah karena cinta kepada Allah atau cuma karena mengejar hadiah satu malam saja. Dan yang ketiga, ini justru memaksimalkan keuntungan spiritual kita. Karena kita akhirnya mengisi banyak malam dengan ibadah, bukan cuma satu. Coba deh kita bandingkan. Kalau kita tahu tanggal pastinya, ibadah bisa jadi terasa seperti sebuah transaksi kan? Kita hanya fokus di satu malam itu saja. Tapi karena ini rahasia, kita justru mengubah 10 malam terakhir ini menjadi sebuah musim untuk memperdalam hubungan kita dengan Sang Pencipta. Perbedaannya dalam banget. Dan hikmah ilahi ini bukanlah hal yang baru loh. Justru, hal ini telah menginspirasi generasi-generasi terbaik umat ini untuk mencapai puncak kesungguhan dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberikan contoh yang sempurna. Ketika masuk 10 malam terakhir, beliau benar-benar menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah dan mengencangkan ikat pinggangnya, sebuah kiasan untuk meningkatkan kesungguhan ibadahnya. Beliau memperlakukan 10 malam ini sebagai momen yang sangat-sangat istimewa. Semangat ini kemudian diwarisi oleh para ulama setelahnya. Coba kita renungkan pertanyaan dari Imam Asy-Syafi'i ini. Pertanyaan ini menangkap dengan tepat pola pikir mereka. Bagi mereka, melewatkan malam-malam berharga ini adalah sebuah kerugian yang tak terbayangkan. Dan dari semangat itulah muncul sebuah metafora yang brilian untuk menggambarkan periode ini. Musim panen pahala. Bayangkan, sebuah waktu di mana setiap amal baik kita pahalanya dilipat gandakan, dan kesempatan spiritual itu melimpah ruah di mana-mana. Sekarang, mari kita bawa semua ini ke dalam konteks pribadi kita. Bagaimana caranya kita bisa mengubah 10 malam ke depan ini menjadi musim panen kita sendiri? Intinya adalah ini, kerahasiaan Lailatul Qadar itu sebuah anugerah. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang mendorong kita untuk mendapatkan lebih banyak, bukan lebih sedikit. Ini adalah undangan untuk memperbanyak koneksi dengannya, bukan hanya sekedar satu kali transaksi ibadah. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa amalan praktis yang bisa jadi fokus kita. Perbanyak sholat malam atau qiyamul lail, luangkan waktu yang berkualitas dengan Al-Quran, berdoa dari hati yang paling dalam, dan perbanyak istighfar atau memohon ampunan. Sebagian orang bahkan melakukan itikaf, yaitu berdiam diri di masjid untuk fokus beribadah. Dan tentu saja, bersedekah. Setiap amalan ini adalah benih yang kita tanam di musim panen kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengajarkan kita sebuah doa yang sangat spesifik, indah, dan kuat untuk dipanjatkan di malam-malam ini.
Sebuah doa yang mengakui sifat Maha Pemaaf Allah dan kita memohon ampunannya dengan penuh kerendahan hati. Coba simpan dan panjatkan doa ini sesering mungkin. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya kembali kepada kita masing-masing. Kerahasiaan Lailatul Qadar adalah sebuah panggung yang telah disiapkan. Kesempatannya terbuka lebar. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan menyambut musim panen Anda tahun ini?